Pengertian kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Definisi pemimpin. Cukup banyak definisi pemimpin yang ditawarkan para ahli di bidang organisasi dan manajemen. Masing-masing memiliki perspektif dan metodologi pembuatan definisi yang cukup berbeda, bergantung pada pendekatan yang mereka bangun guna menyelidiki fenomena kepemimpinan. Banyak orang-orang mendefinisikan kepemimpinan itu secara berbeda, dari Stephen Robin, Lauren J. Mullis, Robert Nan Yok, dan Peter G. North. Dan dari beberapa orang di atas bisa disimpulkan bahwa definisi kepemimpinannya itu: 1. Kepemimpinan merupakan sebuah proses. 2. Kepemimpinan melibatkan pengaruh di dalam sebuah organisasi. 3. Kepemimpinan muncul di dalam kelompok. 4. Kepemimpinan melibatkan tujuan besar. Konsep tentang kepemimpinan sebenarnya begitu kaya dan rumit, tetapi dapat disederhanakan menjadi 5 tingkatan, yang dimulai dari level pertama, kepemimpinan dasar, yang bermaksud adalah orang mau mengikuti Anda karena mereka memang harus melakukan hal tersebut, atau lebih mudahnya dapat disebut sebagai pemimpin yang hanya mengandalkan jabatannya. Seperti contoh, semakin lama Anda bertahan di sini, semakin tinggi perputaran karyawan dan semakin rendah semangat juangnya. Level kedua, yaitu perkenanan atau hubungan, yang bermaksud orang mau mengikuti Anda karena mereka ingin melakukan hal tersebut. Seperti contoh, orang akan mengikuti Anda hingga melampaui wewenang yang ditetapkan kepada Anda. Di level ini, mungkin pekerjaan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi semakin lama Anda bertahan di sini, Anda dapat membuat orang-orang di sekitar Anda yang bermotivasi tinggi menjadi gelisah. Level 3, produktivitas, result atau hasil. Orang akan mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi tersebut. Pada level ini, biasanya kesuksesan sudah bisa dirasakan oleh sebagian besar orang. Level 4, mengembangkan orang lain atau reproduksi. Orang akan mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Di sini, tempat pertumbuhan jangka panjang terjadi. Hal ini disebabkan karena komitmen Anda untuk mengembangkan para pemimpin yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan untuk suatu organisasi dan manusia di dalamnya. Level 5, puncak kepemimpinan, respek atau rasa hormat. Orang akan mengikuti Anda karena siapa Anda dan apa yang Anda representasikan. Pada level ini, biasanya para pemimpin telah menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun untuk mengembangkan orang lain dan organisasi. Hanya sedikit yang berhasil, tetapi mereka yang berhasil merupakan orang-orang yang mengagumkan. Teori-teori perilaku kepemimpinan. Salah satunya adalah studi Universitas Iowa. Salah satu eksplorasi formal yang pertama dari kedua gaya dilakukan oleh Kurt Lewin dan koleganya di University of Iowa pada tahun 1930-an. Saat teori masih didominasi peneliti perhatian yang besar, Lewin menggunakan istilah satu autokratis, di mana staf yang hanya melakukan seperti yang diperintahkan pada umumnya dinilai bersifat negatif, di mana sumber kuasa atau wewenang berasal dari adanya pengaruh pimpinan. Jadi, otoritas berada di tangan pemimpin, karena pemusatan kekuasaan dan pengambilan keputusan ada pada dirinya serta memegang tanggung jawab penuh, sedangkan bawahannya dipengaruhi melalui ancaman dan hukuman. Selain bersifat negatif, gaya kepemimpinan ini mempunyai manfaat antara lain: pengambilan keputusan tepat, dapat memberikan kepuasan pada pimpinan, serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi bawahan. Selain itu, orientasi utama dari perilaku autokratis adalah pada tugas. 2. Demokratis, di mana staf memiliki beberapa mengatakan atas apa yang terjadi di tempat kerja mereka. Perilaku demokratis, perilaku kepemimpinan ini memperoleh sumber kuasa atau wewenang yang berasal dari bawahan. Hal ini terjadi jika bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan selalu melakukan kepemimpinan yang berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork untuk mencapai tujuan, di mana si pemimpin senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Kebijakan ini terbuka bagi diskusi dan keputusan kelompok. B. Studi Universitas Michigan. Teori kepemimpinan sudah ada sejak tahun 1940 sampai dengan 1950 yang dibuktikan oleh dua penelitian oleh dua universitas, yaitu Michigan University dan Ohio State University, yang menemukan tentang gaya kepemimpinan selektif dipengaruhi oleh dua orientasi. Yang pertama, produksi orientasi. Yang kedua, karyawan orientasi. Apa perbedaan keduanya? Ya, perbedaannya apabila seorang pemimpin berorientasi pada karyawan memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada pemimpin yang berorientasi pada produksi. Sedangkan menurut Ohio State University menemukan tentang gaya kepemimpinan selektif dipengaruhi oleh dua arahan. Yang pertama, memulai struktur. Seorang manajer akan memulai pembentukan struktur staff-nya. Yang kedua adalah pertimbangan. Seorang manajer akan menjalin hubungan relasi interpersonal yang baik dengan para staff-nya. Selanjutnya,
Selanjutnya, model kepemimpinan kontinum yang dikemukakan oleh Hershey dan Blanchard yang berpendapat bahwa seorang pemimpin akan mempengaruhi pengikutnya apabila ia menunjukkan dua sisi. Yang pertama adalah sisi gaya kepemimpinan autokratis, yang kedua ada sisi gaya kepemimpinan demokratis. Model kontinum kepemimpinan. Model ini berpendapat bahwa ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan oleh kepemimpinan dalam memilih gaya kepemimpinan yang akan dilakukan. Ketiga faktor tersebut yaitu kekuatan pemimpinan, misalnya latar belakang pendidikan, pengetahuan, latar belakang kehidupan pribadi, pengalaman, kecerdasan, kekuatan bawahan. Hal ini menyebabkan pimpinan memiliki gaya demokratis apabila bawahan sangat membutuhkan ketidaktergantungan dan kebebasan bertindak. Ini memiliki tanggung jawab dalam pembuatan keputusan, kekuatan situasi. Hal ini mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan seperti suasana organisasi, tekanan waktu, kelompok kerja khusus, dan faktor lingkungan lainnya. Model kepemimpinan berdasarkan banyaknya aturan serta bawahan dalam pembuatan keputusan atau pemilihan. Dalam model ini terdapat bermacam kondisi utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pemimpin untuk mengikutsertakan bawahan atau tidak mengikutsertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Antara lain, yang pertama, tingkat efektivitas teknis antara para pengusaha. Yang kedua, komunikasi serta dengan para pengusaha. Model kontingen, 5 faktor atau varis. Dalam model ini, pengaruh terhadap perilaku pemimpin dapat datang dari pemimpin itu sendiri atau dari bawahan dan dapat disalurkan secara berbeda antara kedua pihak tersebut. Ketetapan jenis perilaku pemimpin tergantung pada 5 faktor, yaitu yang pertama, wewenang pengawasan terhadap masalah yang ada. Yang kedua, wewenang anggota kelompok terhadap masalah. Yang ketiga, pentingnya penerimaan dan pemberian keputusan terhadap pimpinan. Yang keempat, pentingnya penerimaan keputusan terhadap anggota kelompok. Yang kelima, tepat waktu. Kelompok khusus yang identik dengan perilaku pemimpin yang mengutamakan tugas. Dan yang kedua, pemeliharaan dan penguatan kelompok itu sendiri yang identik dengan perilaku pemimpin yang mengutamakan hubungan antar orang. Model pendekatan Tedbourne. Model kepemimpinan ini berdasarkan pada model pengharapan yang menyatakan bahwa motivasi individu berdasarkan pada pengharapannya atas imbalan yang menarik. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemimpin sebagai sumber imbalan dan mencoba memprediksi bagaimana perbedaan tipe imbalan dan perbedaan gaya kepemimpinan yang akan mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan bawahan terhadap atasan. Model yang ke-8 yaitu model kepemimpinan vertikal Dead-Linkage atau GRAND. Model kepemimpinan vertikal Dead-Linkage atau disebut juga dengan model vertikal dead theory oleh Martin J. Gannon. Model kepemimpinan ini menitikberatkan pada dead, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahannya secara bebas. Pendekatan ini berusaha memanfaatkan kelebihan ataupun kekurangan pada tiap-tiap bawahannya. Tiap pemimpin harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada bawahannya. Model kepemimpinan sistem bebas. Model kepemimpinan ini terdiri dari satu input, yaitu organisasi yang mengikuti batasan kehangatan, kejelasan, entrop, dan lingkungan luas. B. Kelompok kerja yang meliputi bertangan dalam, saling tergantung, dan tanggung jawab terhadap kelompoknya. C. Tugas meliputi iman balik, rutin, memiliki kesempatan dan kerumitan. D. Keberadaan bawahan yang meliputi kerjasama kekuasaan otoriter, memusatkan perhatian pikiran pada diri sendiri. 2. A. Bagian kekuasaan pemimpin dan bawahan. B. Penyebaran informasi antara pemimpin dan bawahan. C. Struktur ketat dan longgar. D. Tujuan jangka pendek dan panjang. 3. Perilaku pemimpin. A. Delegatif, yaitu secara langsung memberitahukan apa yang ia inginkan pada anggotanya. B. Manipulatif, yaitu pemimpin memanipulasi bawahannya sendiri dengan berbuat baik agar perilaku bawahan berubah menjadi lebih baik dan lebih produktif. C. Konsultatif, yaitu pemimpin memberikan kesempatan berpendapat anggotanya seperti ya sebutlah. D. Perspektif, partisipatif, pemimpin membuat keputusan bersama anggotanya dan memperlakukan bawahannya secara setara dan bersahabat. E. Delegatif, pemimpin menunjukkan kepercayaan kepada bawahannya, memberikan mereka kebebasan dan mengizinkan mereka untuk meningkatkan ego mereka atau kepuasan untuk diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah output, yaitu prestasi dan kepuasan yang meliputi pekerjaan dan pengawas. Nomor 10. Model kepemimpinan situasional. Dalam model ini,
berdasarkan pendekatan situasional, tiada satu jalan terbaik untuk mempengaruhi seseorang atau tiada satu jalan terbaik untuk memimpin. Pendekatan berdasarkan atas hubungan antara perilaku tugas, perilaku hubungan, serta tingkat kematangan bawahan. Kepemimpinan situasional berdasarkan saling pengaruh antaranya: 1. Sejumlah penunjuk dan pengarahan. 2. Sejumlah pendukung dan emosional. 3. Tingkat kematangan yang ditunjukkan oleh bawahan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, dan syarat. Kepemimpinan yang efektif. Teori kepemimpinan yang efektif merupakan pola tingkah laku pemimpin tergantung dari hasil yang ditentukan oleh situasi tertentu. Pemimpin yang memiliki orientasi kerja cenderung lebih efektif dalam berbagai situasi. Semakin sosialable interaksi kesesuaian pemimpin, tingkat efektivitas kepemimpinan makin tinggi. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, maka ada beberapa faktor yang berimplikasi terhadap kepemimpinan efektif. Di antaranya, seorang pemimpin dibantu untuk 1. Selalu memperbarui pengetahuannya. 2. Memiliki informasi yang terbaru, tepat dan akurat. 3. Memiliki kemampuan untuk meneropong dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang. 4. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. 5. Memiliki kemampuan untuk menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Dan 6. Memiliki kemampuan menggerakkan dan mempengaruhi bawahan dalam bentuk tim, serta mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi di mana dia berada atau kontingensi. Ciri khas manajer yang dikagumi sehingga para bawahannya bersedia mengikuti perilakunya adalah apabila manajer memiliki sifat jujur, memandang masa depan, memberikan inspirasi dan memiliki kecakapan teknikal maupun manajerial. Sedangkan dalam hubungannya dengan kualitas kepemimpinan, manajer mengemukakan kunci dari kualitas kepemimpinan yang unggul adalah kepemimpinan yang memiliki paling tidak 8 sampai dengan 9 dari 25 kualitas kepemimpinan yang terbaik. Dinyatakan, pemimpin yang berkualitas tidak puas dengan status quo dan memiliki keinginan untuk terus mengembangkan diri. Emosional sangatlah berharga bagi manajemen untuk mendapatkan komitmen terhadap suatu strategi baru. Dapat ditempuh dengan melibatkan orang-orang dalam penyusunan strategi tersebut dan dengan mengurangi jangka waktu antara konseptualisasi dan pelaksanaannya. Rintangan emosional sesungguhnya pada abad sekarang bukanlah jarak geografisal, melainkan diversitas kultural. Mengenai next mentality yang dipandang sebagai kunci keberhasilan organisasi abad ini meliputi hard work, never satisfied, critics, serious, and persistent. Kompetensi lain menurut Hawthorne adalah sentuhan emosional